tidak hanya bergantung pada kekuatan si batang atau seberapa tebal si batang atau seberapa beratnya, tetapi seberapa kuat ini pengaitnya gitu lah. Itu yang membuat si scaffolding ini strukturnya kuat. Nah, itulah ketika kita menulis paper, bagaimana kita paper ini bisa kuat di defense ya, untuk menjawab semua pertanyaan dari reviewer adalah ya bagaimana masing-masing struktur ini saling terkait satu sama lain itu secara kuat. Nah, itulah yang perlu kita highlight, kita ingat-ingat ya panduan kita. Jadi ketika kita menulis masing-masing session ini, ingatlah bahwa masing-masing itu ada strukturnya tersendiri, yang struktur itu punya keterkaitan antara satu sama yang lain. Nah, sekarang masuk struktur utama ya, gambaran umumnya sebagai berikut lah. Nah, yang sebelah kiri ini yang tadi udah disampaikan ya. Nah, sekarang sebelum masuk ke struktur-struktur lain, ini saya mau mencoba mengingat kembali ya tentang pelajaran bahasa Indonesia zaman SMP SMA ya. Bahwa dalam satu kalimat itu ada sebuah main topik ya. Jangan lupa itu ada semacam subjek, predikat, dan objek ya. Minimal itu ada satu buah topik. Nah, ketika menulis kalimat-kalimat di dalam sebuah paper, itu kita harus mengupayakan ya bahwa satu kalimat yang kita buat itu ada hubungannya dengan kalimat berikutnya gitu. Jadi jangan sampai loncat-loncat gitu ya. Jadi kalimat berikutnya nggak ada hubungan sama sekali, nah itu nggak boleh ya. Itu namanya logical leap ya. Nah, kemudian dalam satu paragraf juga sama. Nah, paragraf itu kan kalau misalnya kita ingat dalam bahasa Indonesia, kita bisa ngebuat paragraf itu kalimat main topiknya ada di kalimat pertama, di tengah atau di akhir gitu ya. Nah, kalau penulisan KTI itu diupayakan kalimat pertamanya adalah kalimat main topiknya ya. Jadi buat semua main topik itu di kalimat awal, usahakan gitu ya. Itu tipsnya ya. Kenapa begitu? Karena gini, kita itu kan kalau mau nulis KTI, tujuannya itu kan cuma tiga ya. Jadi satu, tembus reviewer. Yang kedua itu adalah mendapatkan citasi yang tinggi. Dan yang ketiga itu adalah mudah dibaca gitu kan. Nah, ini pada hari ini ketiga pemateri ini untuk membuat goalnya itu untuk tiga-tiganya gitu ya. Tembus reviewer, kemudian dapat citasi yang tinggi nanti sama Bang Miliar ya yang ketiga. Kemudian mudah dibaca gitu. Jadi di sini ada, nah, mudah dibaca ini ya tujuannya hablum minanas juga ya. Jadi memberikan kemudahan memahamkan orang lain sehingga mereka juga bisa memanfaatkan ilmu yang kita kembangkan, nanti juga bisa bermanfaat bagi kita, dapat pahalanya juga gitu, nggak cuma tukin gitu. Nah, jadi, nah, kenapa menulis kalimat pertamanya di awal itu untuk memudahkan pembaca. Nah, kemudian juga reviewer juga karena mereka reviewer orang-orang sibuk ya. Bayangkan kebanyakan reviewer itu dikasih waktu cuma 2 minggu. 2 minggu untuk review penelitian kita, dan mereka itu belum tentu topiknya sama. Jadi 2 minggu itu sangat-sangat sedikit sebetulnya untuk mereview secara komprehensif. Oleh karena itu untuk memudahkan mereka mereview, pengen biar sebenarnya ini paragraf mau ngomong apa sih begitu. Makanya kalimat main topiknya itu ada di kalimat pertama. Ini sebagai contoh paling gampang banget nih, misalkan di section method ya. Eh, Kalimat pertama, figur 2 menjelaskan tentang ICT sensor dengan 12 kapasitas elektroda. Kemudian bla 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 bla, baru dijelasin masing-masing dari ICT sensor itu isinya apa aja begitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian judul. Nah, mungkin sebagian orang mikir gampang lah bikin judul gitu, apalagi kalau misalkan udah dapet hasilnya bagus, kemudian kita udah bisa nulis apa namanya, ada novelty-nya kuat gitu kan. Tetapi yang perlu diketahui, judul juga punya struktur ya di dalamnya. Ini sebagai yang kiri bawah ya. Itu setidaknya itu ada menjelaskan sebuah spesifik objek ya, atau saya sebut C aja di sini. Ini menjelaskan tentang eh, kondisi si riset problemnya ya, atau riset problemnya ya, atau kondisi dari penelitian yang kita lakukan. Kemudian ada novelty-nya apa, propose solution-nya itu apa. Kemudian ada aplikasinya apa gitu ya. Jadi setidaknya itu ada tiga inilah, atau dua di antara dari tiga ini. Minimal novelty-nya itu ditunjukkan sama kondisinya. Nah, sebagai contoh misalkan gini. Jadi yang kanan ini, gini kelihatan ya di zoom ya. Jadi misalkan yang pertama, image reconstruction. Nah, ini novelty-nya ya. Jadi dia mau mempropose tentang metode image rekonstruksi ya. Nah, kondisinya gimana? Kondisinya yang image reconstruction under contact impedance effect. Jadi algoritma rekonstruksi untuk citra yang mempertimbangkan adanya efek kontak impedance. Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya adalah micro electrical impedance tomography sensor. Nah, ini sebagai contoh.
Jadi nanti teman-teman bisa